saya akan presentasikan program satuan pendidikan. Dari program satuan pendidikan ini kita ambil dan kita punya visi misi sekolah. Untuk kita menjalankan program selama satu tahun berdasarkan sikapnya visi itu. Jadi tujuan daripada program sekolah ini yang pertama itu meningkatkan kualitas belajar anak, yang kedua itu meningkatkan kemampuan kepala sekolah dengan teman-teman guru dan anak. Untuk itu saya mengajak kita semua mulai kegiatan ini dengan doa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa di surga, Bapa yang terkasih, kami bersyukur kepadamu atas rahmat, kasih, cinta dan penyertaan-Mu dari waktu hingga pada hari ini. Kami bersyukur kepadamu Engkau sudi menentukan kami di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kini kami datang kehadirat-Mu. Kami mohon kiranya Engkau mengutus Roh Kudus-Mu hadir bersama kami dalam pertemuan ini. Kiranya kami kuat untuk mengungkapkan segala sesuatu agar lembaga pendidikan kami ini semakin hari semakin berkembang. Berkatilah kami semua, baik para pendidik maupun peserta didik, agar dalam hari-hari kami selanjutnya kami sungguh-sungguh bertanggung jawab atas segala tugas dan tanggung jawab yang telah Engkau berikan kepada kami masing-masing. Semuanya ini kami lakukan demi memuliakan nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih kepada kami. Saya akan presentasikan program satuan pendidikan yang sudah keluar dalam satu sekolah. Jadi yang pertama, profil satuan pendidikan. Nama sekolah SDK Karbola, alamat Jalan Trans Atari Ilegino. Visi dan misi. Visi terwujudnya insan pendidikan yang beriman, cerdas, terampil dan kompetitif, serta peduli terhadap lingkungan. Ini kita punya visi. Kira-kira visi itu apa ya? Visi. Pernyataan atau kita masa depan. Mimpi idealnya dan kita untuk masa depan. Lalu kita punya misi. Kalau misi itu tentang apa yang harus kita lakukan. Jadi misi yang pertama menjadikan doa, baca kitab suci dan amal sedekah sebagai kebiasaan setiap hari. Itu kita biasa buat toh, apa bendera, setelah doa baca kitab suci kita baca doa. Lalu dari revisi itu tentang kompetitif. Kompetitif itu bersaing. Jadi di dalam kelas juga bisa nanti bersaing. Yang paling penting itu kita punya anak kalau setelah tamat itu kan output. Yang paling penting itu outcome. Bagaimana dia bersaing dengan sekolah lain. Itu penting. Lalu yang kedua, membudayakan PAIKOM dalam pembelajaran setiap hari di kelas hingga kecerdasan dan keterampilan siswa berkembang seiring perkembangan usia. Kita bisa buat PAIKOM itu apa?
Jadi pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Jadi buat tidak keras. Lalu yang ketiga, membiasakan guru untuk berperan sebagai fasilitator dan mempertimbangkan keaktifan siswa. Jadi kita sebagai fasilitator. Itu kita gunakan metode lalu kita berlaku sebagai fasilitator lalu berpusat pada murid. Lalu yang berikut, mengusahakan perlombaan yang terencana baik di bidang akademik maupun non akademik. Lalu yang kelima, menjadikan lingkungan sekolah sebagai lingkungan hijau dan sumber belajar. Itu daripada misi kita. Lalu saya akan tambahkan lagi tentang nilai-nilai inti dari visi misi tadi. Perlu kita tanamkan. Yang pertama itu integritas, bertindak dengan jujur, adil dan bertanggung jawab. Yang pertama, yang kedua kerjasama. Itu ditambahkan standar keunggulan dalam semua aspek kegiatan. Lalu yang berikut kreativitas, itu mendorong pikiran inovatif dan solusi yang kreatif. Jadi teman-teman guru itu biasanya beta inovatif kadang-kadang pikir terlalu sulit ya, padahal mungkin kita menulis berupa lagu, penyanyi, atau itu inovasi. Tapi kadang-kadang kita berpikir terlalu sulit itu kan. Itu sering buat tapi kadang-kadang pekerjaan itu. Lalu yang berikut kepemimpinan. Ini penting, menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk meraih potensi terbaik mereka. Kita punya beta. Guru praktik ya. Lalu pasti kehadiran kita juga pasti membawa anak lain untuk kita belajar pendidikan ini. Kalau kita di praktik pula. Nah, jadi kita diskusi ya. Itu menjadi modal kita. Lalu berikut tujuan strategis. Yang pertama, meningkatkan prestasi akademik siswa. Lalu yang kedua, memperluas dan memperkuat program ekstrakurikuler untuk memenuhi kebutuhan beragam siswa. Tujuan yang ketiga, meningkatkan kualitas pembelajaran dengan mengadopsi praktik terbaik dan teknologi canggih. Kita teman-teman guru serius. Kita mengalami kekurangan atau kesulitan hasil teman-teman yang memiliki praktik kita saling melengkapi. Lalu yang berikut, membangun lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung bagi seluruh anggota komunitas sekolah. Yang kelima, meningkatkan partisipasi orang tua dan masyarakat dalam kegiatan pendidikan. Kita sering melihat. Lalu tantangan dan peluang. Kita identifikasi tantangan yang dihadapi dan peluang untuk pertumbuhan dan pengembangan. Jadi kita punya visi misi ini pasti akan menghadapi tantangan. Yaitu dengan profil sektor pendidikan. Lalu yang kedua adalah siswa. Kita punya jumlah siswa 75. Tingkatan kelas 1 13 siswa, kelas 2 16 siswa, kelas 3 12 siswa, kelas 4 8 siswa, kelas 5 15 siswa, kelas 6 11 siswa. Dari ke-75 siswa ini kan pasti teman-teman sudah tahu. Tiap kelasnya ada yang sedang, cepat, lambat. Tapi tidak boleh ya. Nanti kalau saya jelaskan lagi. Yang ketiga kita data pendidik dan tenaga pendidikan. Jumlah guru 8 orang. Kualifikasi guru. Yang pertama S1 PGSD 3 orang. S1 Geografi 1 orang, S1 PAK 1 orang, D3 ABA 1 orang, SMA 2 orang, tenaga pendidikan 1 orang. Ini kita punya modal. Untuk kita sekolah swasta itu, untuk penempatan teman-teman guru P3 ABA PNS itu susah ya.
Tetapi dari kualifikasi guru ini kita punya rencana ada 5. Ini modal kita untuk kita bisa membangun lembaga ini menjadi yang lebih baik. Dan itu saya merasa senang karena teman-teman berkemampuan bagus. Dan kita tidak bisa mengharapkan lebih untuk penempatan guru. Jadi saya merasa kuat bahwa teman-teman pasti memberikan terbaik untuk membangun lembaga ini. Lalu yang berikut yang keempat tentang kurikulum dan implementasi. Kita di sekolah ini kurikulum itu 2013 dan kurikulum merdeka kelas 1 dan 4. Implementasi itu penyusunan silabus, RPP, dan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan kurikulum yang ditetapkan. Kalau di lembaga ini berdefinisi ya, itu kita menggunakan itu berdasarkan jadi sebelum pembelajaran akses dulu, hingga pelajaran siswa itu berbeda. Dan saya sudah mengamati atau observasi sama teman-teman UMS. Jadi kali ini nih teman-teman yang milik kepala sekolah, jadi teman PNS itu juga sudah lihat penelitian dan sudah nilai kamu. Sebenarnya kepala sekolah sekarang itu berada di belakang. Maksudnya sebentar dari kantor. Jadi saya sampaikan dari awal bahwa biasa apa adanya. Jangan sampai anak-anak kepala sekolah kalau dapat ini tapi ternyata ada penelitian itu tidak bagus. Yang berikut rencana pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Rencana pembelajaran menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek dan meningkatkan kualitas anak dan keterampilan siswa. Kegiatan ekstrakurikuler itu ada 3, pramuka atau wajib, lalu bola kapal dan voli. Yang berikut evaluasi dan analisis kinerja. Pertama evaluasi kinerja di antara kita. Tim pengembangan kurikulum evaluasi eksternal oleh Dinas Pendidikan dan survei kepuasan siswa dan orang tua. Analisis kerja, identifikasi kekuatan dan kelemahan serta perumusan rencana perbaikan dan pengembangan. Jadi tadi kita punya kekuatan tadi teman-teman itu ya. Itu juga kita optimalkan kita punya kinerja. Lalu rencana perbaikan dan pengembangan. Rencana perbaikan, peningkatan kualitas pembelajaran, peningkatan fasilitas sekolah, pelatihan guru dan penguatan karakter siswa. Yang berikut rencana pengembangan. Pengembangan program unggulan, kerjasama dengan lembaga pendidikan lain, dan penerapan teknologi dalam pembelajaran. Jadi ini program sekolah untuk tahun ini. Jadi saya presentasi tentang program sekolah ini. Selanjutnya saya berikan kepada teman-teman untuk memberikan kritik saran terhadap program ini. Saya silakan. Saya sampaikan ini filosofi kita itu mesti buka diri. Jangan sampai bilang bahwa kesempatan itu tidak. Saya persilakan. Ibu. Ada 2 hal yang mau saya katakan pada kesempatan ini. Yang pertama tentang misi membiasakan doa dan baca kitab suci serta amal sedekah. Kita sudah melakukannya. Harapan saya mungkin tidak hanya untuk pikirkan anak-anak, tapi kita semua sebagai kepala teman-teman itu kita biasakan tentang kita semua berdoa selalu kita berdoa dan baca suci. Yang kedua tentang kegiatan ekstrakurikuler yang selama ini berjalan tadi Bapak jelaskan ada 3, pramuka,
setahun sekali. Yang berjalan itu mungkin pramuka Bapak, karena bola kaki juga kita punya sarana belum ada, bola kaki juga belum ada. Harapan saya ini ke depan kita bisa pengadakan bola kaki, bola voli, kita bisa latih anak-anak, mungkin bisa bermain bola voli, bola kaki. Sekian dari saya. Terima kasih. Ini masukan jadi dari pramuka berjalan, pramuka voli, katakan alat itu ya. Itu masukan yang bagus. Nah, itu program kita. Jadi anak-anak ini bisa tampil karena mereka memposisi sendiri ya. Dengan bola, lalu mereka kreasi bermain sendiri tanpa dibimbing ya. Oke, terima kasih Bu. Ibu Eta. Terima kasih. Yang pertama mengucapkan terima kasih karena ini program itu kita sudah buat, tapi hari ini kita harus dengar secara lebih terstruktur dan detail. Menjadi usulan saya itu pada bagian akhir tadi itu bagian tentang program unggulan. Kita setiap sekolah itu memang wajib memiliki program unggulan sekolah. Dia punya guna itu untuk memasarkan sekolah kita atau mempromosikan sekolah kita. Jadi di sini saya mau mengusulkan bahwa mungkin tidak saat ini, tapi satu waktu kita sama-sama membuat program unggulan sekolah kita. Jadi tadi sesuai dengan visi tadi kompetitif, ramah lingkungan itu, peduli lingkungan itu. Kalau program unggulan itu kita kalau tidak secara umum sekolah ya per tingkat awal dengan tingkat lanjutan kita buat program unggulan. Karena pengalaman saya dan waktu ikut pengajar praktik itu setiap guru penggerak membuat program unggulan, dia punya program yang akan dia buat ke depannya. Jadi bagus sekali yang mereka buat itu. Program itu dibuat berdasarkan pengalaman sehari-hari kita punya, lalu gebrakan apa yang kita buat untuk mempromosikan sekolah kita ke depan yang berdampaknya pada siswa. Jadi di tempat misalnya mau menunjukkan bahwa kita terutama kita harus buat program luar sekolah. Terima kasih. Aku yang kedepannya biasanya program dari sekertas, tapi ternyata di lapangan itu begitu bisa. Terima kasih juga. Yang lain. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi untuk kita semua. Berdasarkan penjelasan tadi untuk menciptakan suasana belajar yang menarik, masukan dari saya mungkin kedepannya kita bisa menambah satu fokus lagi agar anak-anak sekarang kan lebih senangnya belajar itu sambil melihat atau menonton, sehingga mereka lebih tertarik dan lebih cepat mengerti. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Visual, anak-anak visual yang melihat video, terima kasih. Yang lain, kasih. Sampai sini saya sudah punya program. Terima kasih banyak atas kehadiran kita semua. Kita tutup dengan doa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kembali kami bersyukur kepada Allah atas kenikmatan ini selama pertemuan ini. Kami mohon padamu kiranya Engkau senantiasa menuntun langkah kami agar apa yang telah kami dengar dan kami sarankan dapat kami lakukan dan kami jalankan dalam hari kami selanjutnya. Kami percaya Engkau senantiasa menyempurnakan dan membuat lembaga kami ini menjadi lembaga yang baik. Namamu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih.